Laptop bukanya agak lobet. Semoga bisa sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik warahmatullahi ya. wabarakatuh, Dok. Ya. Baik untuk hari ini karena kita terkendala adanya wisuda di kampus ya, jadinya kita kembali online. Eh, jadi untuk materi kita stem cell therapy on cancer ini eh, kita masih tetap via Zoom. Semoga teman-temannya ada sebentar masuk menyusul ya. Oke, untuk stem cell therapy on cancer ini di bagian onkologi sebenarnya kalian harusnya cukup tahu saja bahwa ada yang namanya terapi stem cell pada kanker ya. Ada terapi terbaru yang masih dalam terus berkembang penelitiannya ya tentang stem cell. Nah, ini kita ingin mengetahui paling tidak apa sih yang harus kalian ketahui setelah melewati 2 jam pembelajaran ini. Kalian mampu menjelaskan definisi stem cell, apa sih itu stem cell, kemudian mampu menjelaskan karakteristik dari stem cell, mampu menjelaskan klasifikasi stem cell, mampu menjelaskan jenis stem cell berdasarkan potensi diferensiasinya, mampu menjelaskan jenis stem cell berdasarkan sumbernya, kemudian mampu menjelaskan peranan stem cell pada terapi penyakit, dan mampu menjelaskan karakteristik kanker stem cell dan bagaimana sih prinsip terapi stem cell pada penyakit kanker itu. Jadi sebenarnya inti dari kalian ini kan masuk di blok onkologi ya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah poin terakhirnya bagaimana sih prinsip terapi stem cell pada penyakit kanker itu, tetapi kembali pada ilmu dasarnya bahwa kita harus mengetahui dulu apa sih itu stem cell sebelum kita pelajari kira-kira bagaimana peranannya pada suatu penyakit ya. Jadi di sini memang kita akan membahas juga apa sih itu stem cell itu dan bagaimana karakteristik dari stem cell itu sendiri ya. Nah, stem cell sendiri artinya itu dalam secara harfiah ya, secara bahasa stem berarti batang dan cell berarti sel. Jadi dia secara kata dia berarti sel batang ya. Di mana di Indonesia ini ada beberapa nama lain dari stem cell itu sendiri yang biasanya lebih dikenal di Indonesia adalah sel punca ya. Bisa juga sel induk, sel dasar, sel stem, sel tunas, sel primordial, dan sel batang. Nah, kenapa sih dia disebut sel batang? Karena dia merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain ya, yang menyusun keseluruhan tubuh organisme termasuk manusia ya. Jadi dia dianggap kenapa dia disebut sel batang pada bahasa Inggrisnya ya, karena pada organisme-organisme di mana batang itu adalah suatu penopang ya, penopang di mana disitulah akan muncul daun, akar dan sebagainya ya. Jadi intinya dia dinamakan stem cell itu karena dia merupakan sel awal mula. Jadi sel yang awalnya cuma dia sendiri, kemudian dia lah berdiferensiasi untuk menjadi sel-sel yang lain. Nah, sel yang belum berdiferensiasi dan mempunyai kemampuan untuk berkembang menjadi sel lain yang berbeda. Jadi stem cell itu cuma satu stem cell, ya, kemudian itulah nanti yang akan terbelah menjadi melalui pembelahan, kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lain. Nah, ini adalah karakteristik dari stem cell itu. Dia pertama adalah unspecialized. Jadi dia itu tidak tahu bentuknya apa ya. Jadi dia itu sesuatu sel yang tidak jelas sebenarnya apa ya, karena dia bisa nanti akhirnya dia akan bisa berdiferensiasi menjadi sel apapun ya, begitu prinsipnya dia. Nah, jadi stem cell itu seperti pada saat kita membuahi ya, jadi pada saat terjadi pembuahan di mana hanya ovum dan zigot saja yang saling bertemu, kemudian terjadi sel. Nah, satu sel itulah yang disebut dengan stem cell. Nah, lama-kelamaan janinnya berkembang, dia akan membentuk sel-sel yang lain ya. Dia ada sel neuron, sel darah, sel otot dan sebagainya ya.
Nah, yang kedua adalah karakteristiknya adalah renewal. Jadi dia bisa mereplikasi dirinya sendiri menjadi lebih banyak ya. Dari yang satu sel itu kemudian dia bisa mereplikasi dirinya menjadi banyak atau sel-sel yang baru. Nah, kemudian ini dia berdiferensiasi selain dia menjadi renewal itu dia cuma menggandakan saja dengan sesuatu yang sama, dia juga memiliki kemampuan berdiferensiasi. Jadi selain dia memperbanyak diri, dia juga bisa berubah menjadi sel-sel yang lain. Ya, ada nanti dijelaskan. Nah, ini dia stem cell. Nah, apabila dia symmetric division atau pembelahan simetris, dia akan menjadi sel-sel yang bereplikasi atau sel-sel yang sama dengan sel sebelumnya. Tetapi apabila pada jalur asymmetric division-nya, dia akan terjadi diferensiasi menjadi sel-sel yang lebih spesifik, baik itu sel jantung, sel tulang, ataupun sel saraf, sel darah, ataukah sel-sel hepatosit ya, atau di hati. Jadi satu stem cell ini dia bisa merubah atau dia bisa membentuk satu tubuh manusia. Ya, jadinya dia adalah awal mula dari satu sel, di mana stem cell inilah yang akan berdiferensiasi menjadi semua jenis sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi stem cell. Dia diklasifikasikan atau digolongkan menjadi dua bagian ya, tergantung dari potensial diferensiasinya sama sumbernya dari mana ya. Jadi untuk potensial diferensiasi ada yang disebut totipoten, ada yang disebut pluripoten, dan ada multipoten. Sedangkan untuk sumbernya ada yang disebut embryonic stem cell, adult stem cell, atau ini embryonic adalah stem cell embrio ya. Kalau ini adalah stem cell dewasa, kemudian ini adalah stem cell yang menjadi pluripoten ya, yang dibentuk menjadi pluripoten. Ini adalah perbedaannya. Apa itu yang totipoten, kemudian pluripoten, dan multipoten. Jadi totipoten itu dia merupakan berasal dari embryonic blastoma. Jadi itu embrionya baru, dia itu umurnya baru terdiri dari pada saat dia fertilisasi atau pembuahan sampai dia 5 sampai 7 hari ya. Jadi dia berupa blastomer ya. Nah, dia itu berada pada sel embrio. Nah, untuk pluripoten sendiri, dia itu sudah lebih dia sudah lebih stage-nya lebih di atas lagi ya. Kalau pluripoten, jadi pluripoten itu dia sudah lebih bereplikasi dan berdiferensiasi yang akhirnya dia sudah bisa sudah ada pembagi atau dibedakan menjadi ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Jadi dia sudah terbentuk suatu jaringan ya. Di situ ada embryonic stem cell dan ada germ atau germ embryonic stem germ cell ya. Jadi kalau embryonic stem ini dia ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kemudian untuk embryonic ini untuk germnya ini dia untuk menghasilkan sel-sel sel yang oosit dan zigot ya. Jadi sel jenis kelamin ya. Nah, kemudian untuk multipoten sendiri, dia ini sudah berdiferensiasi ya. Jadi dia sudah berdiferensiasi menjadi satu tipe yang lebih spesifik ya. Jadi misalnya hematopoietic stem cell, dia cuma bisa membentuk sel darah merah, sel darah putih, dan platelet ya. Jadi dia hanya bisa berdiferensiasi atau berubah menjadi sel-sel yang lebih spesifik. Nah, ini tadi hierarkinya untuk diferensiasi dari potensialnya. Yang pertama adalah totipoten, di mana dia masih baru ya. Jadi dia belum mempunyai pembeda ya. Jadi dia cuma di sini dia hanya berkembang saja. Kemudian pada saat dia mulai berkembang menjadi pluripoten, dia sudah dibedakan menjadi ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kemudian untuk multipotensialnya dia sudah
beda-bedakan menjadi stem cell apa. Jadi ada stem cell hematopoietik, ada stem cell nuklear ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk dari sumbernya ya, jadi untuk dari sumbernya ada embryonic stem cell yang berasal dari embrio, kemudian adult stem cell yang berasal dari manusia dewasa, kemudian indus pluripotent stem cell itu dia berasal dari sel dewasa, stem cell dewasa, tetapi dia dibentuk menjadi sifatnya seperti embryonic stem cell ya. Nanti kita lihat apa sih perbedaannya antara embryonic stem cell sama adult stem cell dan indus pluripotent stem cell. Nah, ini adalah embryonic stem cell. Inilah yang paling banyak digunakan untuk terapi untuk saat ini ya. Karena apa? Karena dia itu masih berupa pluripotent. Jadi dia bisa berubah menjadi sel apapun ya. Jadi embryonic stem cell itu dia berasal dari embrio pada saat sel telur itu mulai berkembang ya, pada saat dia difertilisasi. Jadi ini pada saat dia difertilisasi, kemudian tiga hari sebelum itu dia berupa totipotent cell. Totipotent cell ini dia belum bisa menjadi apapun ya, maksudnya belum kelihatan jenisnya dia bisa ke arah mana. Nah, kemudian untuk usia yang paling bagus untuk diambil adalah blastocyst yang 5-7 hari. Dia berupa blastocyst di mana nanti ini inner cell mass-nya, sel-sel yang berada di dalam blastocyst itulah itu yang akan dikultur ya untuk menjadi bank stem cell ya. Nah, zaman dahulu kala, waktu dulu itu ini masih menjadi tabu ya, karena sumber dari embryonic stem cell itu kita harus mengambil kita harus mengambil blastocyst yang berada pada ibu hamil ya. Jadi begitu dia terjadi pembuahan di dalam tubuhnya seorang wanita, nanti setelah 5-7 hari setelah pembuahan barulah itu selnya diambil untuk dijadikan bank stem cell. Nah, itu dulu sangat dilarang karena itu apalagi dalam agama kita ya, karena itu sudah terjadi pembuahan dan itu jadinya kita seperti membunuh sesuatu yang akan hidup ya, seperti itu. Tetapi sepanjang perjalanan ini dengan adanya in vitro fertilization, yaitu pembuahan di luar tubuh ibu atau tubuh wanita, yaitu di mana kita cuma ambil sel telurnya, kemudian sel sperma juga diambil, kemudian disatukan di luar tubuh ya, jadi in vitro fertilization. Nah, itulah mulai penelitian stem cell ini berkembang ya, karena yang diambil sebagai stem cell itu sendiri adalah yang disatukan di luar tubuh. Jadi apalagi kan kalau misalnya kayak bayi tabung ya, seperti prinsipnya bayi tabung. Jadi dia seperti bayi tabung, dia keluarkan ovum, dia keluarkan sperma, kemudian dia buat fertilisasi di luar, di in vitro. Kemudian setelah terjadi fertilisasi barulah dimasukkan kembali ke tubuh ibu kalau kita mau membuat bayi tabung. Tetapi apabila kita cuma mau mengambil stem cell-nya, jadi pada saat 5-7 hari setelah terbentuk blastocyst, maka inner cell mass-nya itu akan diambil dan ditumbuhkan di dalam cawan tetra. Dan itulah yang akan nanti digunakan. Ya, jadi ini yang tadi jenisnya untuk embryonic stem cell itu ada dua, embryonic stem cell dan embryonic germ cell. Di mana untuk embryonic germ cell itu dia itu akan berkembang menjadi sel sperma dan sel ovum saja ya. Sedangkan untuk embryonic stem cell yang dari blastocyst sendiri itu dia bisa menjadi semua sel yang terdapat di tubuh manusia. Jadi yang paling sering digunakan untuk sel-sel transplantasi stem cell itu adalah embryonic stem cell ini ya. Nah, karena embryonic stem cell ini kita lihat bahwa ini tadi dia sudah bisa pada fase pluripotennya ya.
Jadi karena pada saat pluripoten itu yang dia sudah agak jelas dia mau ke arah mana. Jadi ada ektoderma, ada mesoderma, ada endoderma, dan ada germ cell tadi yang menjadi sperma dan ovum. Nah, ini endoderma dia akan berdiferensiasi menjadi pankreas, tiroid, sama sel-sel paru. Sedangkan mesoderm dia berdiferensiasi menjadi sel-sel kardiak, sel-sel otot, sel-sel ginjal, dan otot-otot polos serta sel darah merah. Sedangkan ektodermi itu dia yang akan berdiferensiasi menjadi sel-sel kulit, sel-sel saraf, dan sel-sel pigmen. Ini jadi ini satu konsep untuk pembuatan stem cell ya. Jadi di sini sama tadi donor oosit, kemudian juga nanti ada donor spermanya bisa masuk, kemudian terbentuk pembuahan, terbentuk blastosit, blastositnya akan dikembangkan melalui saluran Petri, disinilah stem cell ditumbuhkan ya. Dan kapan akan digunakan apabila dibutuhkan, maka akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk memperbaiki selnya ya. Nah, sedangkan ada stem cell atau stem cell dewasa itu dia lebih sudah berdiferensiasi ya, jadi dia sudah terbeda-bedakan. Jadi misalnya hematopoietik dia menghasilkan apa ya. Jadi kalau untuk adult stem cell itu dia lebih ke bagaimana mengurangi misalnya kalau ada dia harus selnya sama ya, dari misalnya ada luka bakar. Jadi dia yang diambil adalah stem cell dari yang akan menjadi kulit ya, seperti itu, supaya dia lebih cepat untuk heal-nya, maksudnya lebih cepat pada penyembuhannya. Nah, karena dia sudah lebih spesifik untuk pembentukan jaringannya ya. Jadi kalau untuk adult stem cell itu dia sudah masuk ke multipoten, di mana sudah jelas ini apa ini akan terbentuk menjadi apa stem cell. Ya, jadi untuk adult stem cell sendiri ada secara garis besar ada 4 ya, stem cell hematopoietik, stem cell mesenchymal, stem cell epitelial, dan stem cell neural. Di mana untuk hematopoietik sendiri yang terbentuk adalah darah dan sistem imun. Kita sudah pelajari di hema ya, kalau hematopoietic stem cell itu dia akan berubah menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Nah, itulah yang akan berubah lagi atau berdiferensiasi menjadi sel-sel darah dan antibodi. Kemudian untuk mesenchymal mesenchymal stem cell, dia itu akan berdiferensiasi menjadi membentuk tulang, kartilago, otot-otot dan tendon ya. Untuk neural stem cell dia akan membentuk neuron dan sel-sel glia ya, jadi sel-sel otak. Untuk epitelialnya itu akan membentuk kulit ya, dan jaringan-jaringan lain. Nah, sedangkan indus pluripotent stem cell itu karena kan harusnya adalah kalau misalnya dia adalah stem cell dewasa, dia sudah berbentuk multipotent ya. Dia sudah berbentuk multipotent, dia sudah kelihatan dia arahnya kemana. Nah, sedangkan kalau indus pluripotent stem cell itu dia kita ambil tetap pada pasien dewasa, tetapi terjadi reprogramming ya. Jadi reprogramming itu dia diubah dengan menggunakan faktor transkripsi. Jadi adult stem cell ini tadi misalnya fibroblast dari kulit itu karena kita mau menggunakan supaya, karena kalau untuk pluripotent dia bisa lebih banyak, bisa merubah ke jaringan-jaringan yang lainnya, tidak spesifik. Jadi untuk merubah itu dibutuhkan transkripsi faktor ya, faktor transkripsi. Ada beberapa faktor transkripsinya, yaitu ini OCT4 itu Octamer Binding Transcription Factor, kemudian SOX2 itu SRI Box Transcription Factor 2, kemudian ini KLF4 itu Kruppel-Lake Factor, kemudian ini MDC-nya untuk sel-selnya ya, sel myeloidnya. Nah, ini keempat faktor transkripsi inilah yang dimana akan merubah multipotent itu menjadi pluripotent ya. Dia akan kembali merubah mengalami satu neuro menjadi embryonic stem cell.
dari adult stem cell itu. Nah, embryonic stem cell inilah yang akan dikembangkan menjadi akan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang dibutuhkan. Kemudian dikembangkan dulu di sebanyak ya. Kemudian sel inilah yang akan dimasukkan lagi ke dalam tubuh pasien itu sendiri. Jadi di mana dia diambil, di situ juga dia dikembalikan. Misalnya orang yang sama ya, itu orang yang sama. Kenapa? Karena dengan pluripoten itu dia lebih bisa berkembang menjadi sel-sel yang lebih banyak ya, maksudnya dia lebih beraneka ragam. Jadi dia bisa lebih cepat penyembuhan. Nah, untuk terapi stem cell sendiri sudah banyak dikembangkan ya. Misalnya pada yang paling sering kita dengar kalau di film-film itu pada saat leukemia ya misalnya. Atau karena kan kalau pada penyakit leukemia itu dia terjadi kerusakan pada sel darah putihnya ya. Jadi dengan adanya stem cell, jadi dia itu diganti stem cellnya ya, diganti stem cellnya atau dimasukkan stem cell baru. Kan kalau sekarang dia stem cellnya itu dia akan berubah menjadi sel darah putih yang ganas. Kan kalau dia dimasukkan stem cell yang baru, diharapkan sel-sel baru itu dia akan menghasilkan, nanti akan berdiferensiasi menjadi sel-sel darah putih yang normal. Ya, begitu pula dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya diabetes juga ada beberapa proteksi menggunakan stem cell, di mana stem cell yang dihasilkan adalah stem cell kan kalau jadi ya tergantung rusaknya di mana ya. Jadi kalau misalnya dia diabetes, kan rusaknya di pankreasnya. Jadi kita masukkan stem cell supaya diharapkan stem cell ini akan berdiferensiasi menjadi sel-sel pankreas yang sehat yang menghasilkan insulin misalnya yang lebih banyak. Ya. Begitu pula dengan sel-sel yang lain ya. Jadi intinya dari terapi stem cell untuk untuk transplant ya, maksudnya transplant itu memasukkan stem cell ke dalam tubuhnya kita supaya diharapkan karena stem cell yang di dalam tubuh kita itu tidak rusak, maksudnya dia begitu membelah selnya itu tidak normal ya, dengan tidak normal baik itu di pankreasnya kah atau di heart failure kah atau apa. Jadi ini dibutuhkan suatu sel yang berubah nanti menjadi sel-sel yang sehat. Nah, itulah prinsip dari terapi dari stem cell itu, yaitu untuk beberapa penyakit. Jadi sebenarnya terapi stem cell ini tidak khusus untuk kanker saja ya. Jadi banyak bisa diobati dengan stem cell. Nah, tetapi ada cara juga baru lagi dikembangkan untuk terapi kankernya sendiri ya. Jadi untuk terapi kanker di dalam penelitian itu setelah diteliti lagi tentang stem cell, ternyata didapatkan bahwa ada stem cell pada orang yang terkena kanker itu dia memiliki ada sel-sel kanker yang dia memiliki sifat atau karakteristiknya itu sama dengan stem cell. Jadi di bagian sel-sel kankernya itu ada yang bersifat sama seperti stem cell normal ya. Ya, itulah yang disebut stem cell kanker. Nah, sama dengan yang stem cell normal itu dia mempunyai potensi dan sifat yang ini. Jadi dia itu bisa membelah lebih banyak dan sifatnya dia bisa berdiferensiasi kembali terus ya. Kan itu kalau stem cell dia bisa membentuk sel-sel baru terus ya. Jadi dilihat bahwa di penelitian itu disebutkan bahwa ada juga sel kanker yang mempunyai seperti itu. Makanya sel kanker itu sering bertumbuh, sering relapse ya. Begitu sudah diambil tetap ada lagi ya, seperti itu, baru metastasis kemana-mana. Karena ada ternyata sel kanker yang bersifat sama seperti stem cell, itulah yang disebut stem cell cancer ya. Nah, di mana stem cell normal itu dia akan berdiferensiasi membentuk sel normal. Jadi, kalau stem cell cancer, dia itu berdiferensiasi membentuk sel yang abnormal yang akhirnya menjadi kanker. Nah, di dalam jaringan kanker terdapat beberapa sel yang belum berdiferensiasi secara matang dan memiliki kemampuan proliferasi yang tinggi. Nah, itu apa yang menyebabkan itu? Salah satunya adalah mutasi ya.
Jadi banyaknya sekarang polusi di udara, pengaruh lingkungan, pengaruh makanan, ya itu bisa membuat sel-sel kita mengalami mutasi. Yang akhirnya di mana stem cell itu juga bisa bermutasi menjadi stem cell. Nah, karakteristiknya hampir sama dengan stem cell yang lain, tetapi stem cell yang normal ya, tetapi dia itu hanya terdiri dari 0,1 sampai beberapa persen dari sel-sel tumor atau sel-sel kanker itu ya, di mana dia mempunyai tingkat proliferasi yang tinggi ya, sama pembelahan juga yang tinggi, sehingga memang kalau sel kanker itu selalu cepat untuk selalu cepat perkembangannya ya. Nah, kemudian sel stem cell kanker ini juga dia sudah resisten terhadap obat, radiasi, dan kemoterapi ya. Nah, kemudian inilah yang dicurigai selalu menyebabkan adanya relapse pada saat kita sudah mengobati kanker dan adanya metastasis ya. Nah, sehingga pada terapi kanker saat ini yang dikembangkan adalah bagaimana sih membuat stem cell kanker itu hilang atau stem cell kanker itu mati ya, karena kapan targetnya kita hanya membunuh sel-sel kanker yang biasa, maka selama masih ada stem cell kankernya pasti akan selalu berdiferensiasi, pasti akan selalu tumbuh kembali ya. Makanya ada yang disebut tumor yang selalu relapse. Karena apa? Karena stem cell kankernya masih ada ya. Jadi ada beberapa target terapinya, ada beberapa cara ya supaya stem cell cancer itu bisa dimatikan ya. Jadi dia bisa dia menargetkan sel-selnya itu, karena sel tumor itu dia memiliki sel-sel tersendiri ya, lebih spesifik tergantung tumornya apa ya. Jadi ada beberapa memang ditargetkan adalah dia akan menghambat pertumbuhan dari sel-sel markernya. Nah, ini adalah targeting surface marker, kemudian targeting sinyal kaskade. Jadinya tuh kalau targeting sinyal kaskade di mana adanya sinyal kaskade itu akan menyebabkan proliferasi ya. Jadinya kita terapinya adalah menghambat sinyal itu supaya tidak terjadi proliferasi sel-sel kanker. Kemudian targeting environment adalah kita membuat bagaimana supaya proliferasinya ini tidak jadi dengan menghambat beberapa reseptor-reseptornya. Kemudian untuk targeting antigen itu dia menghambat faktor-faktor transkripsinya dengan menggunakan obat-obatan. Nah, jadi ini adalah target-target marker ya. Jadi setiap tumor itu dia memiliki biomarker ya. Jadi ini adalah fenotip dari cancer stem cell yang sudah diteliti ya. Akhirnya didapatkan bahwa ini adalah semua marker-marker yang didapatkan pada jenis-jenis cancer ya. Jadi ada leukemia, dia CD34+, misalnya kalau breast cancer CD4+ ya, kalau liver CD133+ ya, seperti itu. Jadi ini misalnya tumor kepala dan leher atau kanker kepala leher, dia CD4+. Nah, ini ya hampir sama. Jadi dia ini lebih sifatnya untuk markernya. Jadi intinya yang penting kalian tahu bahwa setiap sel-sel kanker itu dia memiliki fenotip dari cancer stem cell-nya sendiri. Nah, itulah yang akan dihambat oleh obat-obat yang kita bikin, ya obat-obat yang peneliti bikin maksudnya ya, supaya bagaimana sih kalau markernya seperti ini, dia dapat obat inilah yang bisa menghancurkan jenis stem cell cancer yang marker ini misalnya ya. Jadi ini adalah hasil penelitian bahwa didapatkan inilah obat-obatan yang bisa digunakan untuk jenis-jenis stem cell cancer yang lebih spesifik ya.
Jadi kalau misalnya CD4+, dia pakainya obat-obat yang ini. Jadi jangan misalnya dia itu liver cancer kemudian pakai obat-obat yang CD4+, misalnya, yang dia lebih mengarah ke stem cell head and neck cancer. Jadi itu ini ditekankan bahwa setiap stem cell cancer itu dia punya marker tersendiri yang mana yang akan dihancurkan melalui obat-obat yang sudah dilakukan penelitian apa-apa saja yang bisa menghalangi proliferasi dari sel-sel cancer, stem cell yang jenis itu, ya. Nah, sedangkan untuk targeting sinyal kaskadenya itu ada beberapa pathway, ya. Jadi ini ada WNT pathway, ada NOT pathway, dan Hedgehog pathway. Nah, ini intinya adalah dia itu membentuk dia menghalangi kan ada pathway itu bagaimana sinyal itu masuk sehingga akhirnya terjadi proliferasi, ya. Nah, beberapa jalur ini inilah pembentukan dari sel-sel cancer, ya. Jadi ada WNP signaling pathway, jadi dia itu bisa dengan adanya beta catenin ini dia akan membentuk, maka akan terjadi cell renewal, ya, dan proliferasi dari sel-sel cancer itu. Jadi targetnya adalah untuk memotong sinyal itu, ya, memotong sinyal itu, di mana kita pakai obat-obatan ini untuk menginhibisi atau menahan beta cateninnya, misalnya. Jadi tanpa beta catenin tidak akan terjadi cell renewal dengan jalur WNT pathway ini, ya. Jadi dia seperti itu. Nah, sama dengan NOT pathway ini, dia itu targetnya adalah gamma secretase. Jadi di mana obat-obatan ini akan menghambat produksi gamma secretase ini sehingga nanti NOT pathway tidak akan bisa membuat stem cell, tidak akan sampai ke dalam stem cell cancer itu, sehingga stem cell cancer tidak dapat melakukan proliferasi dan cell renewal, ya. Nah, begitu pula dengan hedgehog. Dengan hedgehog itu ada yang disebut sonic hedgehog, ya, merupakan salah satu protein sinyal. Ya, jadi protein sinyal inilah yang akan membuat juga intinya dia meregulasi bagaimana proliferasi dari sel-sel cancer itu. Ya, jadi ini semua jalur-jalurnya tergantung dari cancer apa. Ya, jadi ini tergantung dari cancernya apa. Nanti kalau ternyata pasiennya menderita cancer itu, maka yang dihalangi adalah signal kaskade pathway yang mana, ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini untuk yang jalur selanjutnya adalah targeting microenvironment. Jadi bagian-bagiannya yang dihalangi, ya, supaya dia tidak terjadi development tumor, ya. Jadi ini misalnya ini adalah cancer stem cell, ya. Jadi dia terjadi diferensiasi dengan bantuan. Nah, ini adalah dengan adanya vascular endothelial growth factor ini, ya, vascular endothelial growth factor receptor, ya. Jadi di mana di sel-sel tumor itu dia ada vascular endothelial growth factor receptor ini untuk menangkap nanti SEGF-nya. Jadi SEGF-nya itu vascular endothelial growth factor, apabila dia berikatan dengan sel-sel tumor, maka dia akan berkembang menjadi lebih banyak, ya, untuk berproliferasi. Nah, target terapi dari cancer stem cell ini adalah dia mencegah adanya ini, ya. Jadi dia memotong atau menghilangkan SEGFR ini sehingga vascular endothelial growth factor tidak dapat berikatan dengan SEGFR, sehingga akhirnya akan mengurangi perkembangan tumor, ya, karena dia tidak memiliki vascular endothelial growth factor.
Nah, intinya ya yang penting kalian ketahui bahwa di sini kan ada sel-sel tumor, ya. Di sini ada sel-sel tumor, kemudian sel-sel kanker, ya. Kemudian ada di tengahnya adalah ada cancer stem cell, ya. Nah, dulu-dulu itu sebelum diketahui bahwa ada yang namanya cancer stem cell, yang kita lakukan adalah membunuh sel-sel tumornya saja, ya. Tetapi kita tidak mengarahkan ke cancer stem cell-nya. Jadi walaupun tetap sel-sel tumornya mati, tetapi cancer stem cell-nya itu tidak mati, akhirnya dia bisa tumbuh kembali. Ya, dia bisa tumbuh kembali. Itulah yang disebut relapse atau bisa lebih parah kalau dia tumbuh banyak akan terjadi metastasis walaupun misalnya sudah di radioterapi, sudah di kemoterapi, tiba-tiba masih ada lagi muncul. Kenapa? Karena ternyata yang dimatikan adalah sel-sel tumornya saja, bukan cancer stem cell-nya. Ya, jadi dengan adanya hasil penelitian bahwa disebutkan bahwa di dalam di sel kanker itu juga terdapat cancer stem cell, ya. Jadi dengan cara yang tadi itu ya target pengobatan kita untuk kanker sekarang adalah mematikan cancer stem cell-nya ini, ya. Dengan adanya kalau cancer stem cell-nya sudah tidak ada, akhirnya itu begitu selnya juga dimatikan, akhirnya akan habis atau tumor degeneratif, ya. Jadi tidak akan relapse kembali. Oke, untuk pembahasan dari terapi cancer untuk stem cell, saya rasa tidak perlu terlalu mendalam, ya, karena untuk kalian pun anak-anak itu cukup minimal kalian tahu bahwa ada yang dinamakan terapi stem cell, bukan cuma obat-obatan saja, misalnya yang lain. Kalau misalnya ada tahap pengobatan atau tahap terapi yang lebih di atas lagi yang berupa stem cell, tapi itu memang membutuhkan biaya yang lebih mahal jelasnya. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa tumbuh dengan terapi biasa, mungkin bisa diarahkan ke sana. Cuman memang saat ini memang penelitian stem cell masih terus berkembang, ya. Sampai saat ini masih baru didapatkan bahwa terapi-terapi itu memang sudah banyak penelitian bahwa ada beberapa terapi yang bisa dengan terapi stem cell keadaannya bisa membaik. Ya, intinya yang penting kalian tahu bahwa kalau kan perbedaannya terapi stem cell pada sel kanker sama terapi stem cell pada penyakit lain adalah kalau pada penyakit lain stem cell normal itu dimasukkan ke dalam tubuhnya kita supaya sel normal itu akan tumbuh menggantikan sel-sel yang rusak pada tubuhnya kita, ya. Tetapi pada sel cancer atau pada cancer itu kita malah taunya ada stem cell cancer itu yang harus dimatikan supaya sel-sel cancer itu tidak tumbuh terus di dalam tubuh kita, ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini 106 berapa tadi? Mama selesai. Belum cukup mahasiswa. 160 ya? Tapi itu 116, Dok. 116. Intinya yang penting kalian cukup tahu ya bahwa ada stem cell itu apa, fungsinya apa, karakteristiknya apa, bagaimana ciri-cirinya, ya, dia berubah menjadi apa, ya. Semoga kalian bisa mengerti ya, karena memang untuk stem cell saat ini penelitiannya memang lebih berkembang, ya, karena memang dilakukan beberapa penelitian bahwa terapi stem cell itu lebih menjanjikan karena dia pembentukan sel baru.
Apalagi kalau misalnya ada DM yang sudah rusak pankreasnya, kemudian dimasukkan stem cell dan akhirnya pankreasnya bisa memproduksi kembali insulin. Ya daripada pakai insulin terus-menerus, pasti kebanyakan orang memang itu karena memang biayanya masih lebih mahal ya. Kalau gitu kita krisis dulu deh. Saya mau lihat kalian memperhatikan atau tidak di rumah. Ini juga kendalanya karena online ya. Jadi, tapi masalahnya ini sudah minggu ketiga. Kalau saya pending lagi, sudah nggak ada waktu. Pakai nama lengkap ya, supaya saya bisa lihat. Mana yang lain? Yang lain boleh online ya? Cuman online doang. Kita mulai mana? Ini sekaligus saya cross check sama absen ya.
Selamat untuk Saradiba, Andi Aulia, Indah Ria, dan Tulus Kirania sama Imam ya. Terima kasih. Yang lain belajar nah, masih 32% ini dari yang dari keseluruhan nilai benar. Kasih banyak tidur toh. Belajar lagi nah, nanti saya share slide-nya sama foto kelas nah. Tapi iya dok. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, makasih banyak dok. WA kan adik? WA, sorry. Telegram kan? Tapi dok iya dok. Belajar nah. Masih rendah ini.